Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan merenungkan bacaan kita, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami berdoa pada pagi hari ini mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, dan terlebih dari itu kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya untuk menjadi pewarta sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Pada ibadah Minggu Paskah yang ketiga, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bacaan, salah satu bacaan leksionari yang ditetapkan oleh Sinode GKJ untuk hari ini, yaitu dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah masing-masing, dan juga saudara-saudara juga bisa membacanya di rumah masing-masing. Jemaat yang terkasih, zaman sekarang ada salah satu permainan anak, bukan di gadget atau bukan di gawai, tetapi permainan yang konvensional, tetapi mungkin di zaman Bapak Ibu dulu belum ada mainan ini. Namanya puzzle atau potongan gambar. Nah, seperti ini misalnya. Jadi puzzle ini adalah permainan menyusun potongan gambar menjadi gambar yang utuh. Nah, kalau cuma melihat gambar secuil saja, kita nggak bisa mengerti. Tapi harus disusun sebagai gambar yang utuh. Biasanya terbuat dari papan kayu atau kertas yang tebal gitu ya. Dan bentuknya asimetris seperti ini. Nah, kalau secuil saja kita tidak akan mengerti. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini gambar apa? Ada lekukan-lekukan gini. Nah, ini nggak tahu, ini nggak terlalu jelas ini gambar apa. Bisa bunga, bisa kupu-kupu, bisa kalau yang hijau-hijau ceto ini kelihatan, ini adalah mungkin gambaran pohon kelapa. Pohon kelapa ini berarti, mungkin ini ada gambar pantai, ya bisa jadi. Tapi apakah gambar ini? Nanti kita lihat. Sekali lagi, kalau cuma satu cuil saja, kita tidak bisa memahami gambar ini. Nah, sebenarnya gambar ini gambar apa toh? Coba. Ini juga menyusunnya butuh ketelatenan dan kesabaran. Ini mainan anak saya. Anak saya kalau pas nyusun ini, kalau nggak sabar biasanya dibanting, gitu. Nah, maka permainan ini juga selain ketelitian juga membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Nah, mainannya apa? Bim salabim, ini dia gambarnya. Gambar harimau ternyata. Singa, gambar singa. Jadi kalau cuma satu potongan gambar kan tidak tahu, ternyata ini adalah gambar singa. Nah, dari ini Bapak Ibu ini menjadi pengantar untuk kita memahami bacaan kita Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Bapak Ibu tentu sudah hafal ceritanya tentang bagaimana Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus. Kita akan merenungkan bacaan kita. Jadi kalau diperhatikan dari ayat 15, ini ada cerita bahwa dua orang murid yang menuju ke Emmaus ini terhalang penglihatannya. Tidak bisa melihat dengan jelas siapa itu yang menyapa, siapa yang jalan bareng dengan mereka berdua. Jadi mereka hanya tahu ini ada orang asing yang kok nggak tahu cerita yang terbaru, update sekarang ini sedang terjadi apa. Malah mereka heran, kami itu dari mana sih? Nah, jadi mereka ada sesuatu yang menutupi pandangan mereka. Apa itu yang menutupi pandangan mereka? Dan bagaimana supaya mereka bisa tidak tertutupi pandangannya sehingga mengenali Tuhan Yesus? Paling tidak ada 2 poin yang bisa kita renungkan. Yang pertama, dari ayat 25 sampai dengan 26. Ketika Yesus mengingatkan dan dengan agak keras mengingatkan 2 orang murid ini menggambarkan
Menggambarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa dua orang murid ini hanya fokus pada peristiwa yang ketika itu terjadi, tidak melihat gambaran utuh. Dua orang murid ini tidak mengingat kembali atau tidak memperhatikan apa yang selama 3 tahun kurang lebih bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu, apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan. Dua orang murid ini, bahkan juga murid-murid yang lain, tidak ngelegewo kalau orang Jawa bilang. Tidak menyadari bahwa apa yang dialami Yesus, kematian Yesus ini dan juga kebangkitannya ini menjadi bagian utuh dari 3 tahun Yesus berpelayanan. Sehingga mereka hanya fokus pada penderitaan dan fokus pada kematian Yesus, dan mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan arah hidup. Nah, ini yang digambarkan bahwa dua orang murid ini hanya memegang satu saja potongan gambar ini, tidak mencoba untuk memahami potongan yang lebih luas, gambar yang lebih luas lagi. Nah, bisa jadi karena pengharapan mereka itu tidak tercapai ketika Yesus mati. Mereka masih memahami Mesias konsep lama, konsep Yahudi, bukan Mesias konsep Tuhan Yesus. Jadi mereka kayak kecewa, kayak juga takut, khawatir, tapi juga kehilangan pengharapan. Nah, dari sini mungkin kita juga seperti dua orang murid ini, Kleopas dan murid yang satunya ini. Ketika ada persoalan hidup, mungkin panjenengan dan saya juga hanya memegang atau melihat apa yang sedang kita alami. Yang kita pegang, yang kita rasakan adalah apa yang sedang kita alami. Kita tidak mencoba untuk melihat gambaran yang utuh. Apa toh maunya Tuhan itu dari peristiwa yang saya alami, dari kesesakan hidup yang saya alami. Sehingga kalau hanya memegang satu potongan ini saja, kita nggak akan pernah bisa memahami karya besar apa yang Tuhan siapkan untuk panjenengan dan saya. Nah, para murid, khususnya dua orang murid ini seperti itu, hanya memegang potongan ini saja sehingga pandangannya tertutup untuk tidak menyadari bahwa Yesus senantiasa menyertai. Nah, oleh karena itu ini juga mengingatkan panjenengan dan saya. Dalam persoalan hidup, dalam kesesakan hidup, mari kita tidak hanya fokus pada kesesakan hidupnya, persoalan hidupnya, tetapi juga fokus coba kita memperluas cakrawala pemikiran dan pandangan kita bahwa apa yang kita rasakan ini sebagai bagian besar rancangan Tuhan yang mungkin sekarang ini kita tidak tahu, tetapi nanti begini toh maksudnya Tuhan. Oleh karena itu ada doa yang menarik yang boleh kita coba rasakan. Kita bisa berdoa ketika dalam tekanan hidup itu, Tuhan mohon bimbingan-Mu, mohon pertolongan-Mu agar kami dimampukan menghadapi tekanan hidup ini, sehingga kami bisa melihat rancangan besar yang Engkau siapkan kepada kami. Jadi bukan hanya sekedar doa yang gersulo, doa yang mengeluh saja. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa kita renungkan adalah dari ayat 30 sampai dengan 32. Ketika Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada dua orang murid ini, seketika itu juga dua orang murid ini langsung menyadari bahwa ini Yesus, langsung ingat bahwa ini Yesus. Nah, dari pengalaman dua orang murid ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ini mengingatkan kita, kalau kita sedang merasakan pergumulan hidup, mari kita coba mengingat kembali peristiwa-peristiwa masa lalu. Bahwa ternyata Tuhan sejak kita lahir sampai sekarang menyertai hidup kita. Bahkan dalam kesulitan-kesulitan masa lalu yang berat sekalipun, memampukan kita. Tuhan senantiasa memampukan kita sehingga kita bisa sampai saat ini. Memori ini yang mestinya harus kita gali terus sehingga kita bisa mengingat, ya ampun, kalau kemarin-kemarin aja saya disertai Tuhan, apalagi sekarang. Ini yang bisa kita refleksikan ketika para murid ini kemudian teringat ketika Yesus memecah-mecah roti dan mengenali, ini Yesus, tapi kan kemudian tiba-tiba Yesus menghilang. Nah, ada doa menarik juga Bapak Ibu yang bisa kita renungkan ketika kita sedang dalam pergumulan. Doanya kira-kira demikian, ya Tuhan, mampukan saya untuk mengingat kembali karya-Mu yang telah kami alami, yang telah saya terima dalam kesulitan-kesulitan hidup yang telah lalu. Sehingga kami percaya saat ini pun ketika kami sedang dalam pergumulan, Engkau tetap berkarya dan menyertai. Ini doa yang baik. Bandingkan kalau kita doanya kemudian kembali lagi hanya gersulo, hanya mengeluh. Tidak akan mampu kita melihat karya Tuhan. Yang ada
pandangan iman kita tetap kemudian hanya tertutup, dihalang-halangi. Apa penghalangnya? Mungkin pengharapan kita yang mungkin tidak tercapai dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari situasi ini, mari kita melihat dari 2 poin ini, kita diingatkan, temukanlah kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, tatkala kita mengalami kesulitan hidup, tekanan hidup. Kalau Tuhan masa lalu saja menyertai kita, Tuhan masa ini juga akan senantiasa menyertai kita. Selamat Minggu Paskah yang kedua, yang ketiga, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.